Nah, berdasarkan sedikit pengantar mengenai jurnal atau tinjauan jurnal kami hari ini, kami akan memberikan apa saja sih metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengumpulan data, di mana penulis atau para peneliti mengumpulkan dataset audio yang relevan untuk pelatihan dan pengujian. Nah, data ini dapat berupa rekaman suara manusia atau sumber-sumber audio lain, termasuk makhluk hidup yang lain, yang masih bisa diproses dengan aplikasi tertentu. Kedua, pra-pemrosesan, di mana mereka menyaring dan membersihkan data audio dari kebisingan atau noise, termasuk langkah-langkah seperti normalisasi volume, pemotongan, dan penghapusan bagian yang tidak diinginkan. Jadi ada beberapa bagian yang bisa saja di-cut oleh mereka. Ketiga, analisis deep learning. Jadi mereka menggunakan teknik deep learning seperti jaringan saraf konvolusional atau CNN dan jaringan saraf berulang atau RNN untuk menganalisis pola dalam fitur yang diekstraksi dari data audio. Keempat, ada ekstraksi fitur, di mana mereka menggunakan algoritma MFCC ini untuk mengekstrak fitur dari sinyal audio. Jadi, koefisien MFCC yang dihasilkan menjadi representasi kompak dari spektrum suara yang digunakan sebagai input untuk model pembelajaran mesin. Kelima, ada pelatihan model, di mana pelatihan model ini pembelajaran mesin digunakan data lebih yang telah diekstraksi fiturnya sebagai model belajar mengenali pola dari data tersebut. Keenam, pengoptimalan parameter, di mana mereka menyesuaikan hyperparameter model untuk meningkatkan kinerja data. Ini bisa termasuk tuning parameter seperti ukuran batch, jumlah epoch, dan tingkat pembelajaran. Keenam, ada pengujian dan evaluasi. Jadi setelah dataset yang ditemukan, mereka memberikan sedikit pengujian terhadap model pada data uji yang terpisah untuk mengevaluasi kinerjanya. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score digunakan untuk menilai bagaimana performa yang dikemukakan oleh audio yang muncul. Kedelapan, ada analisis komparatif. Mereka membandingkan hasil dari model yang berbeda atau teknik ekstraksi fitur yang berbeda untuk menentukan metode yang paling efektif. Kesembilan, ada validasi kinerja, di mana mereka melakukan validasi silang atau cross validation atau cross check untuk memastikan bahwa model tidak overfitting dan memiliki kinerja yang baik pada data yang tidak terlihat. Ke-10, ada keputusan pengoptimalan. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dan validasi, mereka membuat keputusan tentang perubahan atau peningkatan pada model atau proses pemrosesan data untuk lebih mengoptimalkan kinerja. Ke-11, ada penilaian komprehensif. Mereka melakukan penilaian menyeluruh terhadap model, mencakup semua aspek dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil. Hal ini digunakan untuk memastikan keandalan dan efektivitas dari data dan algoritma sendiri. Ke-12, ada implementasi teknik machine learning. Jadi, data ini diimplementasikan dengan model machine learning yang telah dilatih ke dalam aplikasi yang nyata, seperti sistem pengenalan suara atau analisis audio. Ke-13 dan terakhir adalah demonstrasi efektivitas, yang menunjukkan efektivitas model melalui studi kasus atau aplikasi praktis, yang dimana ini memperlihatkan bagaimana model dapat digunakan secara efektif dalam situasi dunia maya. Jadi, 13 metode itu merupakan metode yang digunakan oleh beberapa penulis yang kami rangkum, sedikit kami sortir dari 10 jurnal yang kami gunakan. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk pada hasil dan pembahasan mengenai jurnal-jurnal yang telah kami review. Dari hasil pembahasan dari jurnal-jurnal yang kami review, semua tentang penerapan algoritma MFCC yang dikombinasikan dengan teknik machine learning dan pengenalan pembicaraan otomatis. Pada hasil metodologi, ada beberapa cara yang telah digunakan, yaitu pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan oleh berbagai peneliti dari 10 jurnal yang telah kami review untuk mengumpulkan rekaman audio untuk tujuan identifikasi pembicara. Dan kemudian yang kedua ada ekstraksi fitur untuk menggunakan MFCC. Algoritma MFCC ini digunakan sebagai metode utama untuk mengekstraksi fitur yang relevan dari sinyal atau audio dari pengenalan pembicaraan. Yang ketiga ada algoritma machine learning. Algoritma ini diimplementasikan dan dibandingkan untuk menentukan keefektifannya dalam pengenalan pembicara. Dan keempat ada pelatihan evaluasi model. Model-model tersebut dilatih menggunakan sebagian dataset dan dievaluasi pada set pengujian terpisah untuk menilai akurasi
dan metrik kinerjanya. Yang kelima ada metrik kinerja, di mana dari ke-10 jurnal ini, penelitian ini kemungkinan mengukur kinerja menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan recall. Yang keenam ada akurasi dan analisis perbandingan. Dari ke-10 jurnal yang telah kami review, jurnal tersebut menyajikan akurasi yang dicapai oleh setiap algoritma pembelajaran mesin dalam mengidentifikasi pembicara menggunakan fitur-fitur berbasis MRCC. Yang ketujuh ada tantangan dan keterbatasan. Tantangan dari 10 jurnal yang telah kami review yaitu dalam metodologi atau dataset yang dibahas, seperti gangguan kebisingan dan variabilitas kondisi pembicara. Yang keempat adalah wawasan dan kontribusi. Yang pertama ada studi kemungkinan memberikan wawasan tentang aplikasi praktis MRCC. Yang kedua ada kontribusi, yaitu pengenalan pembicara otomatis yang dibahas. Dan ada kelebihan. Yang pertama dari 10 jurnal yang kami review ada beberapa kelebihan. Yang pertama ada penelitian metodologis. Pada jurnal ini menunjukkan pendekatan metodologis yang lebih solid, dimulai dengan pengumpulan dataset yang beragam yang sesuai dengan pengenalan pembicara. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran mesin yang menggunakan berbagai algoritma penjelasan seperti SFM, KNN, dan jaringan syarat tiruan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Dalam 10 jurnal yang kami review, kelebihannya adalah evaluasi kinerja, yaitu metrik evaluasi yang digunakan, termasuk akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang terakhir ada area yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah diskusi tentang tantangan. Dalam 10 jurnal yang kami review perlu adanya peningkatan diskusi dan tantangan karena makalah yang sudah ada adanya potensi tantangan seperti gangguan kebisingan personalitas sangat mengganggu untuk penelitian ini, sehingga membutuhkan diskusi dan hal untuk menyelesaikan tantangan ini. Yang kedua ada generalisasi dan skalabilitas. Akan sangat bermanfaat untuk mendiskusikannya beberapa baik model yang diusulkan dapat digeneralisasi di berbagai set atau audio skenario dunia nyata. Dan kemudian di sini ada gambar tentang bentuk gelombang, vokal, dan bunyi. Dari kumpulan data dari 10 jurnal kami mengambil satu gambar data yang lebih relevan, dan di sini menunjukkan bahwa algoritma MRCC berfungsi dengan baik dalam mendeteksi setiap suara yang ada. Baiklah, jadi di sini ada sebuah codingan Python untuk menghitung MFCC sebuah audio. Jadi di baris pertama ada import Librosa. Jadi Librosa sendiri adalah library untuk menganalisis sebuah file audio dengan Python. Dan yang baris kedua ada import NumPy. Jadi di baris kedua sendiri, NumPy itu adalah singkatan dari Numerical Python. Nah, itu NumPy itu adalah sebuah library Python yang fokus pada scientific computing. Jadi pada baris selanjutnya situ ada fungsi untuk ekstraksi fitur MFCC dari file audio. Dan di baris selanjutnya ada codingan untuk membaca file audio, dan di bawahnya ada codingan untuk menghitung MFCC dari file audio. Dan pada baris selanjutnya itu ada codingan untuk menghitung rata-rata nilai MFCC dari setiap koefisien. Oke. Jadi pada baris selanjutnya itu ada contoh penggunaan fungsi extract MFCC. Dan pada codingan ini dia menggantikan dengan file path audio yang ingin diekstraksi fiturnya. Dan untuk yang di codingan paling bawah, dia tugasnya untuk menampilkan hasil ekstraksi dari MFCC tersebut. Penelitian ini dimulai dengan membahas kesenjangan dalam pengetahuan saat ini, menggarisbawahi perlunya penelitian lebih lanjut untuk memperluas wawasan dan mengisi kesenjangan ini secara efektif. Melalui tujuan penelitian yang didefinisikan dengan jelas, makalah ini menetapkan kerangka kerja untuk investigasi yang terfokus, memastikan penelitian ini mempertahankan koherensi dan mencapai hasil yang bermakna. Para peneliti mengikuti proses penelitian yang terstruktur yang dirinci dalam bagian metodologi komprehensif yang menguraikan pendekatan sistematis untuk pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian ini mengungkap temuan-temuan signifikan yang menerangi pola dan wawasan baru dalam pokok bahasan, memperkaya basis pengetahuan yang ada.
Melalui analisis dan interpretasi data secara menyeluruh, para peneliti mendapatkan kesimpulan substansial yang mempengaruhi implikasi dari temuan mereka dalam bidang yang lebih luas. Hasil ini tidak hanya memberikan wawasan yang berharga, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi arah peneliti di masa depan dengan merangsang eksplorasi lebih lanjut dari topik tersebut. Dengan memberikan penjelasan rinci tentang hasil penelitian, para peneliti bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman, memfasilitas diseminasi yang lebih luas, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Sebagai kesimpulannya, analisis menyeluruh yang disajikan dalam makalah penelitian ini merupakan kontribusi penting bagi bidang ini, yang meletakkan dasar bagi kemajuan dan penemuan yang sedang berlangsung di bidang ini. Artikel ini menonjol karena pendekatan sistematisnya dalam mengintegrasikan MFCC dan mekanisme learning untuk meningkatkan pembicara, yang menawarkan wawasan berharga tentang efektivitas teknik ini. Artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang ini, dengan menyajikan metodologi yang jelas dan hasil empiris membuka jalan untuk kemajuan lebih lanjut dalam sistem pengenalan pembicara otomatis.